Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembahasan materi teks eksposisi. Bagaimana kabar para siswa? Baik, semoga kalian semua senantiasa diberi sehat dan tetap semangat. Para siswa, pada kesempatan ini kita akan membahas materi teks eksposisi. Materi teks eksposisi ini merupakan materi yang ada di dalam KD 3.3, 3.4, 4.3 dan 4.4, yakni mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Hal yang hendak dicapai setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi, mengungkapkan struktur teks eksposisi, dan membuat teks eksposisi dengan memerhatikan isi, yakni tesis, argumen, dan rekomendasi. Para siswa, sebelum kita berbicara tentang teks eksposisi, saya akan ingatkan sekilas tentang jenis-jenis teks. Kalau kita cermati, jenis teks itu ada deskripsi, ada narasi, ada persuasi, ada argumentasi, dan ada eksposisi. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ya, teks deskripsi yaitu jenis teks yang isinya berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu objek sehingga pendengar atau pembaca seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, atau seolah-olah merasakan objek yang digambarkan. Ya, jadi pada teks deskripsi tekanannya kepada mendeskripsikan, menggambarkan. Sebagai contoh, jarum jam yang terpampang pada dinding di atas papan tulis menunjukkan pukul 11.48 menit. Sosok guru yang tak asing dengan ciri khas berkacamata melorot dan tas punggung hitam memasuki ruang kelas. Ekspresi bersahabat tampak di wajahnya. Hari ini ada ajudan yang mendampingi saya dalam mengajar, ujarnya mengawali pembicaraan setelah usai berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Ini merupakan salah satu contoh dari teks deskripsi. Ya, jadi tidak ada cerita, tidak bercerita, tapi mendeskripsikan, menggambarkan. Nah, ada jam segitu, ada guru masuk, dan ada informasi. Contoh yang kedua, mungkin bisa saja berbunyi, saya yakin kalian sudah mencuri pandang atas kecantikan dua wanita yang memasuki ruang kelas ini bersama saya. Lanjut Pak Kamali. Mereka adalah mahasiswa UPS yang tengah melakukan kegiatan praktik pengenalan kelas, sehingga akan selalu mendampingi saya saat mengajar. Harapan saya, suasana pembelajaran lebih menyenangkan karena ada tambahan pemandangan yang menyegarkan. Lanjut, guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia itu dengan senyum. Ini contoh lain dari teks deskripsi. Contohnya tentu saja masih banyak. Yang kedua, jenis narasi. Ya, kalau deskripsi tadi tekanannya kepada menggambarkan, kalau narasi itu berisi informasi atau cerita. Ya, tekanannya kepada menceritakan. Contoh, hari itu masih cukup pagi. Pak Kamali memasuki ruang kelas kami bersama dua orang wanita. Guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwa dua orang yang mendampinginya adalah mahasiswa UPS yang tengah melaksanakan kegiatan praktek pengenalan kelas. Katanya, kedua wanita ini akan selalu bersamanya saat mengajar. Beliau berharap kehadiran keduanya akan menambah semangat para siswa dalam belajar. Jadi ini cerita, ini narasi. Kalau yang tadi deskripsi, kalau yang ini narasi. Yang ketiga, jenis persuasi, yaitu suatu teks
yang berisi ajakan, bujukan, perintah kepada seseorang atau masyarakat untuk berbuat sesuatu secara halus. Ya. Jadi ajakan atau bujukan atau perintah tapi secara halus. Nah, contoh, bagi Anda sebagai generasi masa kini, Anda bisa terus berkarya dalam bidang apapun yang ditekuni. Tentu saja segala macam bentuk kontribusi terhadap negara akan sangat berharga dalam pembangunan negara ini. Ini merupakan perintah halus kepada kita, kepada generasi muda untuk selalu berkarya, untuk selalu mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Contoh yang lain, hidup sehat diperlukan bagi semua orang dan dapat diterapkan dalam setiap waktu. Dengan melakukan hidup sehat setiap hari, maka Anda akan dapat meningkatkan angka harapan hidup Anda. Jangan lupa bahwa hidup sehat itu tidak harus mahal. Ada banyak upaya hidup sehat dengan cara yang mudah dan murah. Nah, ini juga perintah ajakan kepada kita agar selalu menekankan hidup sehat. Nah, contoh lanjutannya, jadi Anda tidak perlu untuk melakukan ke gym setiap hari untuk berolahraga. Berolahraga justru dapat Anda lakukan di mana saja dan kapanpun itu. Misalkan saja Anda bisa jogging berkeliling rumah atau komplek, dan Anda juga bisa melakukan skipping di halaman rumah Anda. Ya. Ini jenis-jenis persuasi tentang bagaimana hidup sehat. Yang berikutnya, teks argumentasi. Kalau deskripsi tekanannya kepada menggambarkan, narasi tekanannya bercerita, persuasi tekanannya kepada ajakan, kalau argumentasi tekanannya kepada upaya meyakinkan pembaca, meyakinkan pendengar. Tentu saja pendengar akan yakin jika kita memberikan argumen-argumen yang logis. Kita lihat apa beda teks 1 dan teks 2 nih. Teks 1, tadi pagi saya melihat peristiwa tabrakan 2 sepeda motor di tikungan Banjaranyar yang melibatkan seorang pelajar dengan tukang ojek. Teks 2, gedubrak. Kudengar suara yang sangat mengejutkanku. Kulihat apa yang terjadi. 2 sepeda motor tampak saling bertumpuk. Seorang gadis berpakaian seragam sekolah putih abu-abu tampak menyeringai kesakitan. Tak jauh dari gadis itu, seorang lelaki tertimpa sepeda motor pada setengah badannya. Ia tampak menyeringai kesakitan. Beberapa orang berlarian hendak menolong mereka. Coba, kalau kita cermati, apa perbedaan antara teks 1 dan teks 2? Tentu saja kalau kalian memahami apa yang tadi sudah saya paparkan, teks 1 itu merupakan jenis narasi, cerita. Ya, kamu bercerita tadi pagi gini. Nah, sedangkan teks 2 itu tidak cerita, tetapi mendeskripsikan. Ada gambar, ada suara gedubrak, ada kelihatan seorang gadis dengan pakaian seragam tertimpa sepeda motor menyeringai. Ini jenis deskripsi. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa beda teks 1 dan 2 ketika kita sudah mencermatinya, maka teks 1 itu jenis narasi, cerita, sedangkan teks yang kedua itu jenis deskripsi, penggambaran. Kita lanjut para siswa. Ini contoh lain tentang deskripsi. Pintu gerbang sekolah yang tinggi dan berwarna tembaga itu memperkokoh keangkuhan SMA yang terpaksa aku harus ada di dalamnya. Kumatikan sepeda motor bututku serta memohon kepada Pak Satpam Tambun dan legam kulitnya yang juga tampak kurang bersahabat agar diperbolehkan masuk ke sekolah meski terlambat. Ini juga jenis deskripsi. Beda dengan narasinya. Narasinya seperti ini. Suatu pagi, seorang siswa mengendarai sepeda motor butut terlambat datang sekolah. Ia memohon kepada Pak Satpam agar diizinkan memasuki gerbang sekolah. Ini narasi. Kalau yang ini tadi deskripsinya, kalau yang ini narasinya. Jadi peristiwa yang sama bisa digambarkan dengan jenis teks yang berbeda. Ya. Nah, kalau ini sekali lagi ini jenis deskripsinya menggambarkan siswa dengan sepeda motor butut ke sekolah terlambat, tapi dengan deskripsi lebih panjang, dengan narasi lebih pendek.
Suatu pagi, seorang siswa yang mengendarai sepeda motor butut terlambat datang sekolah. Ia mohon kepada Pak Satpam agar diizinkan masuk ke gerbang sekolah. Itu narasi. Nah, contoh lain deskripsi. Ayo, cepat parkir sepeda motormu dan langsung ambil itu sapu lidi. Bersihkan halaman ini sampai depan masjid sana. Kata-kata Pak Satpam masih terngiang di telingaku saat aku mengetuk pintu kelas sambil komat kamit membaca doa sebisanya. Ini juga jenis deskripsi. Kalau dinarasikan, Pak Satpam menyuruh siswa yang terlambat segera memarkir sepeda motornya dan selanjutnya mengambil sapu lidi untuk membersihkan halaman depan joglo sebagai sanksi sebelum masuki kelas untuk mengikuti pelajaran. Ya. Ini jenis narasi dari peristiwa yang ini. Ini deskripsi, ini narasi. Kita lanjut ke poin intinya para siswa, yakni teks eksposisi. Nah, eksposisi biasa digunakan seorang untuk menyajikan gagasan, menyajikan ide, menyajikan pendapat. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, untuk menguatkan ide yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Ya, agar bisa dipercaya harus ada alasan-alasan yang secara nalar bisa diterima. Penggunaan atau fungsi teks eksposisi biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Nah, kalau kita cermati struktur dari teks eksposisi itu, pertama ada tesis. Tentu saja sebelum ada tesis ada topik. Ada temanya, ada topiknya. Lalu di dalam struktur teksnya ada tesis atau pernyataan pendapat. Ini pernyataan kurang R. Kemudian ada argumen-argumen, ada alasan-alasan, dan yang ketiga ada rekomendasi atau penegasan ulang. Mari kita jabarkan apa yang dimaksud dengan tesis. Apa yang dimaksud dengan tesis? Ada beberapa pengertian yang bisa kamu gunakan untuk memahami tesis. Yang pertama, tesis bisa diartikan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen. Ya, teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Nah, ini biasanya kalau kakak kalian kuliah lalu mau lulus, biasanya disuruh membuat karya tulis. Nah, kalau di S1 namanya skripsi, kalau di S2 namanya tesis. Ya, jadi bisa tesis diartikan karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa S2 untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya. Boleh seperti itu. Bisa juga tesis diartikan yang kedua, karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Nah, sama dengan yang pertama sebenarnya. Ya. Nah, terkait dengan pembicaraan saat ini, pengertian tesis yang lebih tepat adalah yang ketiga. Ya, jadi dalam konteks teks eksposisi, tesis diartikan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Ya, sekali lagi, dalam konteks teks eksposisi, tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Nah, bagian pembuka ini biasanya berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Ya, jadi ada permasalahan, ada topik, ada tema yang diangkat, lalu di sini muncul pendapat penulisnya, dinamakan tesis, ide, pendapat, gagasan. Ya, ini pengertian tesis. Yang kedua adalah argumen. Ya, argumen merupakan penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Iya, alasan-alasan. Ya. Tanpa adanya argumen, tanpa adanya alasan, kadang-kadang suatu ide itu mentok, tidak bisa dipahami, tidak bisa diterima. Ya. Kemudian argumen ini dapat berupa alasan logis, ya, alasan bisa juga berupa data-data hasil penelitian, hasil temuan, atau fakta-fakta
bahkan pernyataan atau opini para ahli. Ya, jadi sekali lagi argumen untuk memperkuat tesis bisa berupa alasan logis, bisa berupa data-data angka hasil penelitian, bisa juga pernyataan para ahli atau opini. Ya, argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Ya, jadi para siswa, sekali lagi, argumen adalah alasan untuk memperkuat tesis. Wujudnya bisa berupa alasan logis, bisa berupa data-data hasil temuan, bisa fakta-fakta, bisa juga opini. Apa itu fakta dan opini nanti kita bicarakan. Struktur yang ketiga, jadi yang pertama tadi tesis, yang kedua argumen, struktur teks eksposisi yang ketiga yaitu rekomendasi. Nah, apa itu rekomendasi? Yaitu bagian yang bertujuan menegaskan. Rekomendasi atau penegasan, bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta memberikan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi ada pendapatnya dari teks eksposisi itu, ada alasannya, ada penguatnya atau penegasannya, dan ada sarannya. Itu kalau kita mencermati struktur atau isi dari teks eksposisi. Selanjutnya para siswa, silakan kamu mencermati bacaan teks eksposisi yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 54 sampai 55. Ya, sekali lagi, kamu buka buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 54-55. Di situ ada jenis teks eksposisi berwujud pidato berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Ya, kalau kalian sudah mencermati teks itu, maka di bawahnya untuk menunjukkan bahwa kamu itu memahami apa tidak dari kegiatan membacanya, maka ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bacaan. Misalnya yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam pidato tersebut? Ya, ini adalah topiknya. Kemudian apa pendapat pembicara tentang bahaya narkoba? Ya, ini berarti tesisnya. Ya, lah bagaimana cara pembicara memperkuat pendapatnya? Ini argumentasinya. Ya, jadi ada tesisnya, ada argumentasinya. Argumen apa yang digunakan pembicara untuk menguatkan pendapatnya? Di sini bisa berupa fakta, bisa berupa opini. Lalu yang kelima, bagaimana rekomendasi atau penegasan atas tesis tersebut? Ini struktur yang terakhir, itu rekomendasi. Ya. Ketika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kalian sudah bisa menangkap isi bacaan teks eksposisi tadi. Ya, mari kita cocokkan antara jawaban kamu dengan jawaban kita. Ya, masalah apa yang dibahas dalam pidato tersebut? Pidato yang ada di halaman 54-55 itu loh. Kalau kamu sudah membacanya, maka akan muncul jawaban. Bisa pendek, masalah yang dibahas adalah narkoba. Boleh. Atau lebih lengkap lagi, masalah yang dibahas yaitu bahaya narkoba bagi generasi muda. Jawaban ini kalau kita tarik kepada struktur, yaitu di atasnya tesis, yaitu berupa topik. Topiknya tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Pertanyaan kedua, apa pendapat pembicara tentang bahaya narkoba? Ini menanyakan tesisnya itu. Apa pendapat pembicara tentang bahaya narkoba? Kalau kamu lihat di paragraf kelima, itu ada tertulis narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Jadi, dari topik bahaya narkoba bagi generasi muda, tesis pembicaranya adalah narkoba
telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda. Nah, ini ancaman yang sangat mengerikan. Tentu saja, kalau tesis ini tidak dilengkapi argumen, orang akan mengabaikan, alah omong kosong. Maka dari itu, tesis ini harus dilengkapi dengan argumen. Ya, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara pembicara memperkuat pendapatnya? Nah, wujudnya adalah munculnya argumen. Ya, tadi pembicara mengemukakan tesis bahwa narkoba merupakan ancaman yang mengerikan bagi generasi muda. Argumen yang digunakan, ada di dalam teks tersebut. Ya, kalau tidak salah berbunyi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat, pertama, ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. 158.000 sekian narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait narkoba. Coba para siswa, jadi 158.000, 50.000-nya atau sepertiganya diantaranya terkait kasus narkoba. Jadi 30% dari narapidana itu orang-orang yang terkait dengan kasus narkoba. Dari jumlah itu 759 orang diantaranya adalah produsen. Wih, mengerikan. Mengerikan ini. Kemudian 3.760 orang adalah bandar. Ada produsennya, ada bandarnya. 16.432 orang pengedar. Dan 1.621 adalah penadah. Ini yang lebih menguatkan tentang mengerikan bahaya narkoba bagi generasi muda. Jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar diantaranya adalah pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Nah, ini alasan-alasan yang memperkuat tesis tadi bahwa narkoba benar-benar membahayakan generasi muda. Karena 7 juta orang diantaranya terkait kasus narkoba adalah pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Ini sekali lagi argumen yang digunakan untuk memperkuat tesis tadi bahwa narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda. Nah, lalu wujud argumentasi itu bisa berupa fakta, bisa berupa kalimat-kalimat fakta, bisa juga berupa kalimat-kalimat logis. Nah, kalimat-kalimat fakta atau disebutnya fakta, kalimat-kalimat alasan-alasan logis bisa disebutnya opini. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian tentang fakta dan opini, kamu lihat tayangan berikut. Yang pertama, fakta itu menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kebenarannya sulit terbantahkan. Nah, jika dikaitkan dengan 5W dan 1H, 5W itu loh, ya. What, who, why, when, where, nah ini, ya. Dan 1H-nya how, ya. Jika dikaitkan dengan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, fakta itu merupakan jawaban dari pertanyaan apa. Jawaban dari pertanyaan apa itu pasti fakta. Apa? Kecelakaan. Nah, ini fakta. Siapa? Pelajar. Nah, kapan? Tadi pagi di hitungan Banjarannya. Di mana di hitungan Banjarannya? Itu fakta. Ya. Jadi 5W 1H itu merupakan jawaban dari apa, siapa, kapan, di mana. Nah, contoh isi argumen tersebut di atas merupakan fakta. Tadi angka-angka yang sudah dipaparkan tadi merupakan contoh fakta. Ya. Berikutnya opini. Opini merupakan gagasan, pendapat, atau penilaian seseorang terhadap sesuatu hal. Ya. Pendapat seseorang, penilaian seseorang, gagasan seseorang itu opini. Kebenarannya bersifat relatif.
Relatif itu artinya antara satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda. Ya, relatif. Subjektif, lawannya objektif. Ya. Nah, apabila dikaitkan dengan 5W1H, opini itu merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Contoh, kalau diterapkan pada kecelakaan tadi, bagaimana kondisinya? Sangat mengerikan. Nah, itu satu orang lain bagaimana kecelakaan itu kondisinya? Biasa-biasa aja, lecet-lecet. Kenapa yang satu sangat mengerikan, satu biasa aja? Karena yang namanya opini itu relatif. Antara satu orang dan orang yang lain itu bisa saja berbeda. Ya. Jadi kalau fakta itu tidak terbantahkan, kalau opini itu relatif. Antara satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda. Ya. Lanjut para siswa. Nah, contoh opini pendukung argumen tesis tadi. Tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Misalnya, efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Ini opini, tetapi memperkuat tesis tadi bahwa narkoba berbahaya bagi generasi muda. Opini lain tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Ini juga alasan logis, ya, atau opini logis untuk memperkuat tesis tadi. Ya, secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu, kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Belum lagi efek bagi pertahanan dan keamanan nasional. Ini merupakan contoh-contoh opini memperkuat tesis yang berbunyi narkoba sangat mengerikan, bahaya narkoba sangat mengerikan bagi generasi muda. Para siswa, tesis sudah, argumen sudah, ya. Argumen bisa berupa fakta, bisa berupa opini. Sekarang rekomendasi atas tesis tersebut. Nah, rekomendasinya atau sarannya misalnya berbunyi, sebagai generasi muda, calon penerus bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Ini merupakan contoh rekomendasi dari tesis bahaya narkoba bagi generasi muda. Jadi sarannya, sebagai calon penerus bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Tentu saja penerapannya bisa seperti saat ini kamu belajar sekolah itu dalam rangka menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Penegasan, kalau tadi rekomendasi, kalau yang ini penegasan. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Jadi ini benar-benar ini penegasan atas bahaya narkoba bagi generasi muda. Ya, para siswa, jadi struktur teks eksposisi tesis, argumen, rekomendasi, penegasan sudah selesai. Contoh untuk memperkuat pemahaman kamu tentang rekomendasi. Nah, ini berupa saran-saran terkait dengan bagaimana sikap kita, ya, untuk menghindari bahaya narkoba. Upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Ini rekomendasi. Pertama, dari diri sendiri, artinya masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba. Ya, hindari. Ya, yang kedua, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah seraya memohon agar kita terhindar. Tentu saja kitanya juga punya keinginan menghindar, juga mohon doa kepada Zat yang Maha. Dan yang ketiga, hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan pada hari ini pada dasarnya adalah tabungan masa depan kita. Ini kata kunci juga merupakan rekomendasi. Yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan masa depan.
Maksudnya, ya kalau kita hari ini menabung hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, ya insya Allah pada masa depannya nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dari tanaman kebaikan kita. Sebaliknya, kalau saat ini kita menanam hal-hal yang jelek-jelek, maka di masa depan kita akan memanen hal-hal yang bersifat negatif. Ya, para siswa, ini 3 rekomendasi terkait dengan bahaya narkoba bagi generasi muda. Ini semua ada di dalam bacaan teks eksposisi di halaman 54-55 buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Para siswa, masih ada rekomendasi. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Nah, ini berupa saran kan? Jangan berputus asa. Segeralah bertaubat, berhenti mengonsumsinya, dan mengikuti rehabilitasi. Ini kan wujud saran, rekomendasi. Yang berikutnya, putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna. Iya. Jadi ketika kita benar-benar ingin melepaskan dari ketergantungan, nah putuskan segala hal yang memungkinkan kita terhubung. Misalnya kalau selama ini kamu terhubung dengan para bandar, para pengguna karena HP, sementara ini buang HP. Jangan gunakan HP. Ya, misalnya kalau koneksinya gara-gara HP. Atau ketika koneksinya gara-gara kamu berkawan dengan si A, ya sekarang hindari berkawan dengan si A. Ini wujud rekomendasi. Para siswa, untuk struktur teks eksposisi sudah selesai kita bahas. Selanjutnya, bagaimana langkah untuk menulis teks eksposisi? Langkah yang pertama, kita perlu memilih topik atau tema. Saya akan menulis apa sih? Misalnya yang pertama tentang kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja misalnya. Yang kedua, merumuskan tujuan. Ya, rumuskan tujuan. Misalnya tujuannya saya ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa kenakalan remaja itu bisa merugikan remaja itu sendiri, juga merugikan masyarakat misalnya. Ini rumusan tujuan. Sehingga nanti dalam pengembangannya kamu harus menjabarkan seperti apa sih wujud merugikan para remaja, ya, juga merugikan masyarakat, nanti dijabarkan. Setelah rumusan tujuan ada, yang ketiga yaitu menyusun kerangka atau garis besar tulisan, outline. Ya, kerangka ini sangat penting para siswa, karena dengan kerangka tulisan kamu akan terkendali. Pertama kamu nulis apa, yang kedua nulis apa, ini tersusun dalam wujud kerangka karangan atau kerangka tulisan. Nah, setelah kerangka tulisan ada, langkah yang berikutnya yaitu mencari atau melengkapi bahan. Tentu saja orang mau menulis topik kenakalan remaja kan harus ada bahan, mungkin definisi kenakalan remaja, sebab-sebab timbulnya kenakalan remaja, akibat kenakalan remaja, kemudian hasil-hasil penelitian terkait dengan masalah kenakalan remaja. Ini kamu ayai pada poin keempat, itu melengkapi atau mencari bahan. Setelah bahan terkumpul, topik sudah ada, rumusan tujuan ada, kerangka ada, bahan ada. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Ya. Setelah jadi, dibaca ulang, cermati. Baru yang terakhir diberi judul, itu menentukan judul. Ya, Pak, kenapa judulnya terakhir bukan di awal? Para siswa, ini analoginya sama seperti ketika orang tua kamu, ibu kamu atau tetangga kamu hamil itu merupakan kumpulan topik, kumpulan rumusan tujuan, kumpulan karangan, kumpulan bahan. Nah, sampai kira-kira ketika hamil, janin yang ada di dalam perut ibu itu sudah diberi nama atau belum? Tentu saja, kalau janin yang masih ada di dalam perut diberi nama akan merepotkan. Karena
Kan kita belum tahu. Nah, baru setelah lahir, baru diberi nama. Karangan juga begitu. Kalau sudah selesai, kamu cermati ini cocoknya, tepatnya diberi judul apa, baru diberi judul. Jadi menentukan judul itu merupakan langkah terakhir dari menulis teks eksposisi. Para siswa, contoh topik atau contoh gagasan misalnya menyontek saat ulangan kini sudah menjadi budaya di kalangan pelajar misalnya. Atau kebiasaan menyontek di kalangan pelajar akan menjadikan mereka mahir melanggar norma saat menjalani kehidupan di masa dewasa misalnya. Atau remaja sekarang mengabaikan norma sosial dalam berpacaran. Atau remaja sekarang mengabaikan norma sosial dalam sama. Ya, ini beberapa contoh topik para siswa. Ada pertanyaan? Kalian yang belum jelas bisa bertanya melalui chatting, WhatsApp, atau bisa juga melalui forum Google Classroom ini. Ya, tapi yang jelas agar pemahaman kalian itu lengkap, maka materi yang ada di buku teks bacalah tentang teks eksposisi. Ya, pada buku teks ada beberapa contoh teks eksposisi, bacalah. Ya. Sekali lagi para siswa, sekian perjumpaan kali ini. Selanjutnya kalian mengerjakan soal-soal yang ada di link soal. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.